Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya sendiri Ahmad Saiful Kirom dengan dua teman saya, Nurun Najmati Laila dan Puput Armi Yuliana. Baiklah, kita mulai dalam pembahasan. Pengertian activating atau pelaksanaan. Activating secara bahasa adalah pengarahan atau dengan kata lain, pergerakan pelaksanaan. Sedang secara istilah, activating adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain, activating adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan berpedoman pada perencanaan atau planning dan usaha pengorganisasian. Pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatan alat-alat bagaimanapun canggihnya atau handalnya baru dapat dilakukan jika karyawan ikut berperan aktif dalam melaksanakannya. Di sini aspek gotong royong yang mendominasi activating ini. Kegiatan-kegiatan pergerakan atau activating meliputi yang pertama, melakukan partisipasi terhadap keputusan, tindakan, dan perbuatan. Yang kedua, mengarahkan orang lain untuk bekerja. Yang ketiga, memotivasi anggota. Yang keempat, meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara penuh. Yang kelima, memberi imbalan atau penghargaan yang sesuai terhadap pekerja, achievement. Yang keenam, mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya. Dan yang terakhir, berusaha memperbaiki pengarahan sesuai petunjuk pengawasan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu pergerakan itu dapat diperlukan menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi. Dalam proses menggerakkan atau mengarahkan inilah muncul motivasi untuk memberikan pengertian dan kesadaran terhadap dasar dari pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga mereka bekerja dengan maksimal untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Memimpin berarti menciptakan suatu budaya dan nilai bersama, mengkomunikasikan sasaran kepada karyawan melalui organisasi dan memberikan inspirasi agar karyawan berprestasi sebaik mungkin. Pemimpin juga membutuhkan motivasi kepada seluruh departemen serta membutuhkan kemampuan mengkomunikasikan sasaran, dan ini merupakan kunci kesuksesan suatu lembaga atau perusahaan. Syekh Muhammad Hawari menyebut activating dengan directing. Beliau memberikan rumusan sebagai berikut. Pimpinan selalu memberikan jalan-jalan petunjuk atau ilmu pengetahuan serta memperingatkan terhadap anggota atau karyawan guna mencapai tujuan yang sebenarnya. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kedua, yaitu pandangan Islam tentang activating atau pelaksanaan. Kata activating dalam bahasa Arab diartikan dengan at-ta'ajub, yang juga bisa berarti mengarahkan. Al-Quran sudah banyak menjelaskan mengenai kata-kata kunci, yaitu proses menggerakkan atau mengarahkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama yaitu at-tabsyir atau memberi kabar gembira. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 213, Allah berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin," yang artinya manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Langkah yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan anggotanya supaya melaksanakan secara maksimal apa yang telah ditugaskan kepadanya, yaitu dengan memberi kabar gembira. Dalam konteks manajemen sendiri, kabar gembira ini bisa diartikan sebagai pemberian penghargaan, sanjungan, atau motivasi, sehingga karyawan atau bawahan merasa berharga dan punya kepercayaan di hadapan atasannya, serta pemberian harapan akan perbaikan tingkat kesejahteraan yang pada akhirnya mendorong karyawan ini untuk melakukan pekerjaan dengan maksimal. Yang kedua yaitu inzar atau memberi peringatan. Kata izar ditafsirkan Syarawi sebagai peringatan kepada orang kafir akan adanya neraka atau punishment. Langkah yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yaitu dengan memberi peringatan. Kata izar juga diartikan sebagai memberikan teguran atau punishment kepada bawahan yang tidak disiplin, lalai dalam melaksanakan tugasnya. Dengan punishment yang diberikan kepada seseorang akan menjadi pelajaran bagi orang lain
agar tidak melakukan hal serupa di masa yang akan datang. Agama menganjurkan adanya peringatan kepada orang lain, khususnya bawahan, dengan harapan supaya bawahan bisa selalu konsisten dalam pekerjaannya. Kalaupun ada kesulitan, bisa dikonfirmasikan kepada atasan atau sejawatnya. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 122, disebutkan bahwa seseorang sebelum memberikan peringatan kepada orang lain harus memiliki keilmuan dan kemampuan. Ayat tersebut berarti tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semaunya atau ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan yaitu orang yang memberi peringatan harus mendengarkan apa saja yang terdapat di masyarakat serta memperhatikan semua apa yang telah Allah turunkan. Yang ketiga yaitu dakwah atau mengajak, atau bisa diartikan sebagai menyeru. Dakwah menurut Muhammad Hidayat Husain adalah upaya untuk memotivasi orang agar berbuat baik dan mengikuti jalan petunjuk dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tujuan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salah satu ayat yang menerangkan tentang dakwah adalah firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yang artinya serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Yang keempat yaitu tarbiyah atau bimbingan, atau bisa disebut juga pendidikan. Kata tarbiyah merupakan bentuk masdar dari kata rabba yurabbi tarbiyatan. Sedangkan menurut istilah merupakan tindakan mengasuh, mendidik, atau memelihara. Adapun menurut Al-Ashfahani mengartikan tarbiyah sebagai proses menumbuhkan sesuatu terhadap setahap dilakukan sesuai dengan batasan kemampuan, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 24, yaitu wahfid lahuma janahad dzulli mir rahmati wa qur rabbi arhamuhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Yang kelima yaitu irsyad atau pengarahan. Abu Al-Fajr bin Al-Jauzi mendefinisikan kata irsyad sebagai usaha yang dikeluarkan untuk memberikan nasihat kepada orang lain serta mengarahkan kepada kegiatan yang positif. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Najmati Laila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai implementasi actuating dalam organisasi. Kita ketahui bersama bahwa actuating merupakan bagian terpenting dan sangat menentukan berjalan tidaknya aktivitas organisasi. Ada sejumlah aspek yang harus diperhatikan dan didayagunakan oleh seorang pemimpin untuk dapat menggerakkan organisasi. Dalam arti semua orang yang dipimpinnya bergerak menuju pencapaian tujuan organisasi. Aspek-aspek tersebut meliputi yang pertama adalah perilaku. Yang dimaksud dengan perilaku adalah perilaku organisasional. Dengan memahami apa yang menyebabkan karyawan berperilaku tertentu, para manajer dapat mendayagunakan perilaku tersebut untuk mencapai hasil yang positif. Misalnya untuk mencapai hasil perilaku kewarganegaraan organisasional. Jika perilaku seperti ini belum muncul, maka kewajiban pemimpin atau manajer
adalah mempelopori atau menjadi contoh bagaimana berperilaku yang dikehendaki oleh organisasi. Dalam filosofi manajemen syariah, hal ini disebut dengan istilah ibda' binafsik, yaitu dengan kata lain memulai dari diri sendiri. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memberikan teladan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Nabi Muhammad SAW, kalau beliau menganjurkan kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk melakukan sesuatu, maka dapat dipastikan beliau sendiri sudah lebih dahulu melakukannya. Inilah pola yang dalam paradigma manajemen modern disebut dengan one step ahead, atau seorang pemimpin itu harus lebih dahulu berada satu langkah di depan. Yang kedua adalah kepemimpinan. Ada banyak gaya kepemimpinan yang bisa dipilih oleh seorang pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Pilihan mana yang tepat tentu sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang dengan penguasaannya pimpinan yang bersangkutan. Tergantung situasi dan kondisi tersebut. Jika jadi tidak ada gaya kepemimpinan yang bisa dikatakan paling tepat. Jadi semua ada gaya kepemimpinan itu, semua ada plus minusnya. Nah, kalau kita mempelajari kepemimpinan Nabi Muhammad, maka kita akan menemukan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Nabi Muhammad dalam memimpin pengikutnya, yaitu dengan ia menjalankan kepemimpinan itu dengan teladan yang bisa langsung dilihat oleh pengikutnya, dengan mengetengahkan 5 substansi nilai-nilai kebersamaan yang meliputi: yang pertama, integritas pribadi; yang kedua, perbaikan hubungan dengan orang lain; yang ketiga, daya kepemimpinan; yang keempat, perilaku etis atau akhlakul karimah; yang kelima adalah peningkatan semangat melalui pengetahuan spiritual. Untuk aspek yang selanjutnya adalah motivasi. Motivasi adalah segala sesuatu yang mengarahkan dan mendorong seseorang berperilaku tertentu. Dengan memberi motivasi yang positif berupa pemenuhan kebutuhan, pujian, ataupun insentif dalam berbagai bentuk, misalnya uang atau dan yang lain. Motivasi dalam bahasa sederhana merujuk pada kekuatan-kekuatan internal dan eksternal pada diri seseorang yang membangkitkan antusiasme atau semangat untuk melakukan sesuatu. Motivasi yang ada pada diri seseorang karyawan atau anggota suatu organisasi apabila dapat dibangkitkan, didaya gunakan dengan sebaik-baiknya, dapat meningkatkan produktivitas dalam pencapaian produksi atau kinerja organisasi. Setiap orang mempunyai motivasi. Persoalannya adalah bagaimana menggali dan mendayagunakannya untuk tujuan yang lebih produktif. Contoh motivasi pada masa Rasulullah adalah ketika beliau memimpin perang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk mengobarkan semangat perjuangan bagi kaum muslimin. Nah, Rasul diperintah untuk memotivasi supaya pasukannya bersemangat dalam peperangan. Dengan kata lain, keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya itu sangat dipengaruhi oleh motivasi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Aspek yang selanjutnya yaitu tentang komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dari bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan. Misalnya, ekspresi wajah, intonasi itu juga mempengaruhi ya. Komunikasi juga merupakan faktor penting dalam menggerakkan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang memberikan pengaruh atau efek kepada orang yang menerima komunikasi tersebut atau yang menerima informasi tersebut. Pengaruh itu adalah perbedaan antara yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan tersebut. Pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan sikap, pengetahuan, dan perilaku. Semua perubahan yang dihasilkan oleh komunikasi ini efektif oleh
proses komunikasi yang efektif ini akan bermuara pada peningkatan kinerja karyawan yang bersangkutan, dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir atau yang kelima adalah kerjasama. Salah satu cara untuk menggerakkan karyawan adalah dengan membangun kerjasama atau teamwork, atau lebih disebut juga dengan istilah tim. Tim ini adalah salah satu unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasikan kerja mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks manajemen syariah, tim itu terdiri dari 3 orang atau lebih yang bekerja sama demi tujuan atau motif untuk menggerakkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Dalam perspektif syariah, tim ini harus menunjuk seorang qiyadah atau pemimpin yang nantinya akan membimbing dan mengarahkan anggota organisasi atau tim tersebut sehingga mereka bisa fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Dan dalam proses pencapaian tujuan itu, tim harus mengembangkan nilai kebersamaan dalam setiap tindakan, yang dalam sirah Nabi itu disebut dengan istilah tanzim haraki. Kata tanzim yang menunjukkan pada kedisiplinan, terorganisasi, dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sedangkan kata haraki itu sendiri mengimplikasikan sebuah gerakan orang-orang yang melakukan aksi bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya prinsip-prinsip actuating. Dari paparan implementasi di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip actuating adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip tadriji. Prinsip ini berarti bertahap dalam pelaksanaannya. Artinya, segala sesuatu yang dirancang tidak dapat dijalankan dalam waktu yang sama. Perlu dijalankan secara bertahap sesuai skala prioritas yang ditentukan. Yang kedua, prinsip modeling atau uswah. Al-Ghazali dalam kitab Am-Mursyidu Al-Amin menjelaskan bahwa untuk menyeru kepada kelompok yang telah memiliki kompetensi bagus dengan cara bijaksana. Sedangkan untuk kelompok awam atau masyarakat umum dengan cara mauidhah atau nasihat. Sedangkan untuk kelompok mu'anidin dengan cara jidal atau berdebat. Untuk cara yang ketiga ini kita dianjurkan agar berdebat dengan cara yang baik sebagaimana Rasulullah SAW juga diperintahkan agar berdebat dengan cara yang baik yang dapat meredakan keberisingan kaum musyrik. Jidal ini digunakan untuk membuktikan kebenaran dan sekaligus mematahkan pendapat yang menantangnya dengan maksud menyerukannya ke jalan yang benar. Yang ketiga, prinsip keseimbangan. Prinsip ini berarti menentukan arah yang hendak dicapai sepatutnya dilakukan secara seimbang, baik merangkumi kepentingan manusia maupun kepentingan jangka panjang organisasi dalam bentuk keuntungan. Selain daripada itu, perlu ada keseimbangan dalam mendistribusikan sumber daya organisasi yang terbatas. Yang keempat, prinsip kejelasan. Prinsip selanjutnya yang harus diperhatikan adalah kejelasan. Seperti tergambar dalam peristiwa Perang Uhud. Ketika itu Rasulullah berkata, tidak seorang pun boleh melakukan penyerangan sebelum saya perintahkan. Rasulullah memobilisasi perang dengan 700 orang prajurit dan membagi tugas. Bendera perang dipegang oleh Mus'ab bin Umair dan pasukan panah yang berjumlah 50 orang prajurit dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Terhadap pasukan panah, Rasulullah memberikan arahan, pertahankan pasukan kita dengan panah, jangan sampai mereka menyerang dari belakang, baik dalam keadaan unggul atau terdesak. Dan Rasulullah juga berpesan kepada pasukannya untuk tetap dalam posisi masing-masing, jangan sampai berpisah atau berpencar. Jadi dalam prinsip kejelasan ini bermaksud bahwa sebagai pemimpin harus memberikan kejelasan akan perintah yang ia perintahkan agar mencapai suatu kepemahaman antara pemerintah dan pemimpin dan hal yang akan dilakukan oleh bawahannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah actuating secara bahasa adalah pengarahan atau dengan kata lain pergerakan pelaksanaan. Sedang secara istilah actuating adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Mungkin terdengar berisik karena burung peliharaan saya juga banyak di sini. Terima kasih. Saya mewakili rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.